Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya Bu Isa. Saya ikut panggil Bu Isa nih. Masya Allah. Lanang. Saya ikutin IG-nya Lanang. Masya Allah. Ya Bu, ya Bu. Jadi, itu panggilan kesayangan saya Bu Isa. John Lanang ya nama lengkapnya. Ya anak yang pertama, iya betul. Ya. Jadi gini Bu. Punten, Ibu namanya siapa? Saya dengan Sari. Ibu Sari. Mangga Ibu Sari. Anak saya kelas 7 dan kelas 9. Jadi sedang menguji kesabaran banget. Remaja ya? Remaja Bu, remaja. Iya. Ya. Laki perempuan anak Ibu? Bagaimana? Yang kelas 9 laki atau perempuan? Laki dua-duanya. Oh, alhamdulillah. Luar biasa. Selamat Bu. Apa yang mau Ibu Sari tanyakan? Jadi masalah kesabaran, mungkin untuk beberapa, saya ke tipe kepribadian ya Bu. Untuk beberapa kepribadian mungkin akan lebih mudah untuk sabar. Tapi bagaimana dengan kami yang saya ini koleris, bintangnya Aries, sionya macan. Sebut uton. Itu ya Bu, susahnya minta ampun. Pengen sabar. Anak tantrum, seringnya ibunya ke tantrum. Masya Allah. Baik Ibu. Sabar, jadi gimana cara mengelola untuk yang punya jiwa menghadapi anak? Coba Ibu latih sabar mendengarkan suara ini. Tarik nafas panjang. Ya, itu sabar. Alhamdulillah saya sedih. Ya, ikuti pandemi. Ya. Buat ibu udah punya saya yang orang tua bahagia. Masya Allah. Alhamdulillah. Sudah tantangan? Nah, ini kertas saja nanti Ibu tempel. Ya, Ibu Sari, itu saja ya. Betul. Terblokir sementara. Ya. Ya. Oh iya. Masya Allah. Ada yang sama dengan Bu Sari Bu? Banyak. Tadi Bu Sari menyebutkan ada satu istilah namanya tadi watak koleris. Watak koleris ini watak yang hasrat mengatur, mau cepat dan tepat. Terkadang anak-anak belum tentu sama wataknya dengan ibunya yang koleris. Karena ada watak tuh watak damai. Watak damai ini ciri khasnya iya bun, tapi nggak dikerjain. Itu bukan malas, itu watak damai. Jadi kalau ada anak kita, iya bu, tapi belum dikerjakan, bilang lagi di otak kita, ya Allah, damai benar anak ini. Gitu. Karena omongan kita nih bisa jadi ya yang kemakan oleh omongan kita sendiri. Jadi virus di otak kita. Ya, jadi atur kata-kata. Nah, yang namanya sabar itu bukan diam. Sabar itu ada ikhtiar bergerak. Kita kumpul di sini salah satu manifestasi sabar. Mau cari tahu, tadi juga sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau lagi marah, kesel, jengkel, berdiri, apa tadi? Duduk. Ibu duduk gini aja sambil ibu istighfar, itu sabar. Astagfirullahaladzim. Ya, mungkin yang koleris istighfarnya tuh dengan suara keras. Astagfirullahaladzim ya Allah. Itu sabar Bu. Ada juga ibu yang wataknya melankolis. Melankolis itu watak yang lembut. Istighfarnya mungkin beda dengan ibu yang koleris. Astagfirullahaladzim. Nah, itu. Ibu tahu nggak watak ibu apa? Kapan-kapan kita bikin kajian wataknya. Ini nanti dokter ini bingung lagi. Kapan ini janjiannya? Kalau mau nanti silakan belajar sendiri ya. Jadi itu sabar ya Bu ya, sabar, bukan diam. Ibu kalau sabar dengan gaya ibu gini, biar saya aja. Ini bukan sabar, ini namanya supresif. Ya, supresif itu adalah teknik manajemen emosi alami yang ada pada watak introvert, menekan. Bahayanya apa? Ini yang bikin psikosomatis. Orang yang kita keselin nggak tahu kita marah. Paham ya? Ada lagi namanya manajemen emosi ekspresif. Itu biasanya pada orang ekstrovert termasuk koleris tadi. Dia nggak simpen. Baru kesel dikit ada udah apa? Udah gitu. Keluar nih. Jadi dia belum simpen. Ini namanya ekspresif. Apa bahayanya ekspresif? Ekspresif untuk diri sendiri memang lebih enak. Kita tidak nyimpan, tapi bahaya untuk orang sekeliling. Inilah yang disebut jutek. Ini. Sehingga anak sendiri malas sama ibunya, malas. Kenapa? Bunda jutek. Ada kol-kolannya. Ngerti ya? Nah,
Karena supresif dan ekspresif, manajemen emosi alami yang win-win solution, maka itulah ada teknik namanya releasing. Releasing ini yang dalam konsep Islam disebut sabar. Apa? Menahan. Menahan bukan untuk ditekan, dan menahan juga tidak untuk diumbar. Jadi pada seorang introvert misalnya, yang ibu introvert kan biasanya supresif, tiba-tiba kesel sama anak, ya, jangan ditekan begini. Caranya tadi duduk. Duduk ini menahan. Paling enggak badan kita nggak datengin tuh anak, tempatin tuh anak. Makanya ditahan lewat duduk. Ya, duduk. Tarik nafas itu releasing. Jadi nggak supres, nggak masuk. Bahkan bagus lagi waktu ibu keluarkan ada tulisan marah keluar dari mulut. Gitu. Itu releasing namanya. Juga buat yang watak ekstrovert termasuk tadi mengatakan dirinya koleris, duduk juga ini menahan supaya mulut kita nggak langsung mengkomentari apa yang kita kesalkan. Caranya duduk dan tarik nafas dan istighfar. Ini yang namanya releasing. Jadi didiemin aja Bu Aisyah, bukan didiemin. Sudah ibu lepaskan emosi tadi, energi emosi dengan tarik nafas dan istighfar. Ya, apalagi ditambah tadi teknik Ali Imran 159, kan langkah berikutnya musyawarah kan? Baru kita ajak ngomong suami atau anak. Tapi ada adabnya, apalagi suami. Ibu kalau mau bicara sama suami sesuatu yang serius dan suami tidak pegang HP atau gadget menanggapi ibu, maka ada adabnya. Pertama, janjian kapan mau ngomongnya. Ya, tentukan waktunya. Ayah, aku minta waktu dong, nanti habis sholat isya 7:30 mau bicara. Satu, tentukan waktu. Tapi laki-laki kalau cuma ditentukan waktunya, dia malah was-was. Maka tentukan durasi waktunya. Sampaikan dalam bentuk menit. 15 menit aja, 30 menit aja, itu tentukan durasinya dalam menit ya. Hindari 3 jam aja. Oh, saya yakin suami akan banyak alasan, nggak bisa, ada ada rapat lah, ada ini. 3 ya, tentukan apa yang mau dibahas. Nggak tahu ayah, aku pengen ngomong tentang diri aku. Nah, laki-laki mengantongi 3 kesepakatan ini, dia akan komitmen. Misalnya ibu ngomong ini jam 7 pagi, mau ketemu 7:30. Tapi tadi ibu sudah tentukan waktu, tentukan durasinya, paling cuma 30 menit, dan apa yang mau dibicarakan, laki-laki percayalah dia akan komitmen. Saya pakai begitu cara sama suami. Kadang suami saya yang ingatkan saya, kadang saya sudah lupa. Bu Isa, suami saya panggilnya Ayah Toto. Ya, katanya mau ngomong, oh iya. Dan ngomonglah berdua. Tetapi kita sudah lakukan tadi releasing. Kalau perlu, waktu ngomong, betul-betul di belakangnya suami atau anak ada jam dinding. Supaya kalau ibu bilang 15 menit, betul-betul 15 menit. Ibu bilang 30 menit, betul-betul 30 menit. Jangan berpanjangan, jadi 3 jam. Besok-besok suami diajak begini, udah gak mau lagi. Gak percaya lagi sama ibu. Bohong, paling 4 jam. Ngerti ibu? Makanya tulis apa yang mau diomongin. Ya, ayah, aku minta maaf banget. Kenapa sih Bu Isa? Gak tahu ya, tiba-tiba aku kesel banget sama kamu hampir tiap hari. Ya, sejak aku ulang tahun kemarin. Biasanya aku kalau kesel, sebulan tuh cuma 5 hari. Mau mens sama mens hari pertama sama hari ketiga. Ini kenapa tiap hari aku kesel? Terus sambil lihat jam, masih 10 menit lagi. Aku jengkel banget, sebut aja. Jadi suami akan ngeliatin kita. Dan ibu kalau bicara sama laki-laki, sama suami, tolong tidak janjangin matanya. Karena laki-laki tidak kuat ibu tatap matanya lebih dari 5 detik. Ya, kenapa Bu Aisyah? Ini dia. Ya, ini ada ilmu sedikit nih, dan ibu harus tahu. Laki-laki sama perempuan yang membedakan, coba lihat gambar, minta slide. Putih-putih matanya laki-laki lebih sempit daripada putih-putih matanya perempuan. Putih-putih mata namanya sklera mata. Perempuan lebih lebar. Karena lebih lebar inilah makanya perempuan bisa ngomong sambil tatap mata, tatap wajah. Laki-laki cuman kuat 5 detik. Maka ibu kalau ngomong sama suami, ya, tolong tidak dijanjangin matanya gini. Karena kalau lebih dari 5 detik ibu liatin suami, maka suami akan lihat tembok. Nanti ibu lagi yang tersinggung. Lihat gadgetnya lagi. Apalagi ngomong soal duit. Ayah tahu nggak? Sekarang apa-apa mahal. Mata kita melotot lagi tuh. Ya, karena nanti kalau suami nggak mau lihat ibu, nanti ibu lagi tersinggung. Karena perempuan senang kalau lagi bicara dilihat wajahnya. Itu perempuan. Maka pakai kayak gini. Ibu lihat slide ya. Ini suami istri nih. Kalau ngomong sama suami, tatap 5 detik saja. Setelah itu tunduk Bu, tunduk. Karena laki-laki yang menjadi
suami senang sekali lihat wajah istrinya dikala istrinya tunduk. Lagi ya, perhatiin ya. Mohon maaf, mungkin kelihatan nggak di atas? Ada slide-nya. Ya, oke. Nih, lihat nih. 1, 2, 3, 4, 5 tunduk. Saya juga begitu, Bu. Sekarang udah gitu. Ayah, aku mau bicara, dalam hati ngitung 1, 2, 3, 4, 5, terus tunduk. Jadi gini ya, aku nggak tahu ya kenapa ya kesel banget sama kamu tuh. Atau lihat ke atas. Jadi gini ya. Pada saat istri tidak janjangin matanya suami akan senang lihat wajah istrinya. Asal kalau ibu mau pakai cara kayak gini, harus pastikan dalam kondisi cantik. Jangan lagi rambut aut-autan, rambut belum dihenna, bibir pucat, salon pas di mana-mana. Takutnya ibu gaya-gaya begini, suami terkaget. Astagfirullahaladzim. Ngerti, Bu? Paham ya? Iya. Jadi ngomong tuh gitu. Pasti suami ibu nggak bawa gadget. Karena kita pasti marah kan kalau lagi ngomong suami lihat gadget ya. Kalau ngomong biasa-biasa aja biarin. Tapi kalau mau ngomong serius, tadi apa adabnya? Tentukan tolong tidak terlalu malam. Karena kalau terlalu malam laki-laki cepat ngantuk. Dan kalau ngomong juga cuman nanti ibu lagi yang sebel. Paling malam jam 8. 2, tentukan durasi waktunya. 3, tentukan apa yang mau dibicarakan. Percaya deh, suami atau anak laki akan suka dengarkan diskusi itu. Dan ingat betul-betul jangan lebih-lebihkan. Bicara to the point. Karena perempuan kalau lebih dari 30 menit, maka ya kekesalan 30 tahun yang lalu diungkit lagi. Itulah perempuan. Sering terkenal dengan istilah ahli sejarah kan itu. Maka itulah kenapa harus dalam bentuk menit. Paham ya? Nah, paham ya Bu? Itu udah ngomong aja. Dan namanya sabar, punten. Siapa yang sering dengar kalimat ini? Sabar ada batasnya, gitu. Sabar ada batasnya. Ini keliru, Bu. Ini keliru. Kenapa? Yang betul adalah sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang pahala mereka tanpa batas. Jadi quotes sabar ada batasnya, coret. Masukkan quotes baru, sabar pahalanya tanpa batas. Siapa yang bilang? Allah Ta'ala dalam surat Az-Zumar ayat 10. Kalau ibu lagi seperti ini, sabar ya, duduk tarik nafas, terus ada temennya, sabar itu ada batasnya. Pasti teman ini belum pernah baca Az-Zumar ayat 10. Makanya ini yang harus masuk di dalam benak kita lagi, oke? Dan di jantung kita kalau ini Az-Zumar ayat 10 diulang-ulang, nyala itu. Maka nggak ada itu, sabar ada batasnya. Tetapi sabar pahalanya tanpa batas. Masya Allah. Ibu, sahabat-sahabatku sayang, ya, Pak Ukim, Pak Bustanil, punten, karena kita di masjid, mungkin sebentar lagi persiapan untuk sholat zuhur, jadi segini dulu ya. Mudah-mudahan ya apa yang dipelajari hari ini, oke? Iya, ulang sedikit boleh. Yang punya anak remaja apa yang dilakukan? Rem aja. Itu aja ibu bawa pulang sampai rumah. Selamatlah anak ibu dunia akhirat, insyaallah. Paham ya? Baik. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.